الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع أرواح معلمينا وأساتذتنا اللهم انفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم وخصوصياتهم وبركة علومهم على ما نرى. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين وجعلنا من الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah dan segenap takmir Masjid Jami' Al-Mustafa serta kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama dengan duduknya kita di masjid ini dan bertahan di tempat ini, kita niatkan untuk beriktikaf sejenak dengan melapaskan dan meniatkan kalimat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah, dipertemukan di masjid yang mulia ini, di tempat yang sangat istimewa, di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-23. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hampir masuk di minggu-minggu terakhir daripada Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita bersyukur pula bahwa pertemuan kita dengan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan ketaatan ibadah kepada Allah, termasuk di majelis ini. Karena banyak orang yang berjumpa Ramadan, tetapi perjumpaannya dengan Ramadan itu berlalu begitu saja, tidak ada diisi dengan kegiatan taat ibadah kepada Allah. Kita alhamdulillah, walaupun sedikit berbeda pengajian kita ini. Di mana bedanya? Biasanya kan habis pengajian itu makanan. Hari ini tidak ada ya, tadi berani. Alhamdulillah. Kita sudah hari yang ke-23 ini. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah segala ibadah, amaliyah, ketaatan kita di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita teringat dengan saudara-saudara kita yang tahun tadi mungkin masih ada di masjid ini, duduk seperti ini di saat pengajian, duduk tarawih bersama kita, witir bersama kita. Tapi tahun ini dia kita lihat kanan kiri muka belakang tak nampak lagi. Mungkin tahun tadi dia berkeinginan berjumpa Ramadan untuk tahun ini, tapi ternyata
Untung tak dapat diraih malam, tak dapat ditolak. Maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Ajal takdir berbicara. Mungkin ada di antara jemaah kita Al-Mustafa ini yang tahun tadi ada, masih tahun ini sudah tidak ada. Nah, tahun ini mungkin kita masih kesempatan seperti ini. Tahun depan apakah ada jaminan? Wallahu a'lam. Umur tak berbau, ajal tak ada yang tahu. Ya. Apalagi kalau saya lihat umur-umur yang hadir ini mengkhawatirkan juga. Ada yang sudah pada putih semua, rambut putih, kumis putih, alis putih. Ini waspadalah. Nah, makanya kita berdoa setiap setelah tarawih, bukan doa kita. Setelah witir doa kita apa? Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tabbir taksirana. Itu doa itu Masya Allah. Nah, jadi besok-besok sampai di sini ini aminnya tuh tahap-tahap amin, karena tahu sudah artinya doa ini. Apa doa tadi itu? Doa minta terimakan ibadah. Allahumma Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah persembahan dari kami. Apa tuh? Siyamana, salatana, salat kami. Wasiyamana, terimakan siam puasa kami. Salat kami minta terimakan ya Allah, puasa kami tolong diterimakan ya Allah. Wa qiyamana, terimakan juga ibadah malam kami, tarawihnya, witirnya, salat isya berjamaahnya. Mungkin dibiar tambah di rumah tuh tahajud, salat yang lainnya di malam hari Ramadan. Minta terimakan wa qiyamana, ibadah malam kami. Ada yang menambahkan wa qira'atana, terima bacaan-bacaan kami, tadarus Quran kami, zikir, tasbih, tahlil, takbir kami. Apa yang dibaca itu minta terimakan. Ada lagi yang menambahkan wa shadaqatana, terima sedekah kami. Wa zakatana, ada yang lagi terimakan zakat kami. Wa ruku'ana wa sujudana, terimakan rukuknya kami, sujudnya kami ya Allah, ya kan? Wa takhasyu'ana wa tadarru'ana, terimalah takhasyuk dan tadarru'nya kami. Wa ta'abbudana, terimalah ta'abbud kami itu pengabdian kami, ibadah kami. Lalu kita ujungnya apa? Wa tammim taksirana. Tammim itu maknanya sempurnakan ya Allah. Taksirana, kekurangan dalam ibadah kami tersebut. Nah, Masya Allah, kalau itu diterima Allah, Masya Allah, puasa diterima, ibadah Ramadan kita ini malam, ibadah malamnya, zakatnya diterima Allah. Masya Allah, itu satu nikmat yang paling besar. Puasa saja kalau diterima Allah, maka kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan dia berpuasa tadi dan ikhlas, ghufira lahu, diampunkan baginya dosa, ma taqaddama min dzambi, bahkan sesuatu dosa yang telah lewat sekalipun. Nah, inilah kenapa orang keluar Ramadan itu kayaumi waladatu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kayak bayi yang baru lahir dari perut ibu itu apa? Kalau yang meninggal sorga bayi itu. Jadi yang meninggal anak masih halus, meninggal cucu dia masih ibaratnya masih kecil-kecil itu, jangan sedih. Itu sorga karena kada berdosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap yang terlahir, maksudnya yang baru lahir itu yuladu 'alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Nah, makanya ada zakat fitrah, kan? Zakat fitrah itu pembersih jiwa, pembersih kita. Jadi orang
yang baru habis Ramadan keluar dari Ramadan itu seperti bayi. Jadi kalau meninggal pian habis Ramadan nih, surga sudah pian. Nah, bila ada wani juga amin. Takut tentunya sudahlah. Nah, itu artinya satu keuntungan. Nah, cuman yang dimaksud itu adalah dosa dengan Allah. Kalau dosa sesama makhluk manusia belum bisa dengan puasa ini terhapus. Makanya kita ada habis Ramadan itu bersalam-salaman, bermaaf-maafan di hari raya tuh dengan harapan apa? Dosa dengan Allah itu sudah ada lagi, dosa dengan manusia pun beres. Hablum minallah kita sudah bagus, hablum minan nas juga bersih. Nah, meninggalnya Masya Allah satu kenikmatan yang luar biasa. Itu hanya puasa diterima. Nah, kalau ibadah malam kayak apa? Ada Nabi man qama Ramadan, siapa orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan juga dan karena ikhlasnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan pula dosa-dosanya, bahkan dosa yang telah lewat sekalipun. Allahu Akbar. Makanya kita nih jangan sampai surut, jangan sampai menurun semangat ibadah kita. Karena memang kalau sudah agak ke ujung-ujung nih, namanya meluni keliling juga masjid-masjid itu kan, ya Allah sudah mulai menyedihkan pemandangan di masjid itu. Ya kan? Kalau awal-awalnya Masya Allah, istilah untuk masjid itu kelihatan halus, mall kelihatan, masjid kelihatan halus, mall kelihatan besar. Orang ada ke mall malam-malam pertama, malam kedua tuh sunyi, tumpah ruah ke masjid sampai ke atas-atas yang tingkat 2 seperti ini. Tapi pertengahan menuju akhir, nah mulai terbalik. Mall mulai mengecil, halus, yang sudah pore luar biasa tuh, ya kan? Masjid kelihatan membesar. Jemaahnya paling banyak tuh tiang-tiang ya, sama kipas anginnya yang banyak. Yang di atas mulai berjatuhan ke bawah, mulai berguguran sudah, ya kan? Nah, ini pemandangan yang sering nampak ketika Ramadan. Masya Allah, entahlah di Al-Mustafa ini masih berapa sah kira-kira kalau tarawih. Tapi yakin aja bahwa Insya Allah Mustafa ini luar biasa, cukup aja seperti itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan istiqomah kita, ya, jangan sampai menurun. Ya, tapi ada pernah kejadian di bawah tahun 2010. Kenapa ulun masih ingat? Karena masjid itu dulunya langgar, musola, sekarang berubah statusnya jadi masjid. Kita dulu 2010 itu, di bawah 2010 itu karena ulun itu belum tinggal di tempat itu, masih di kampung Jawa, di Arjuna sudah Gang 2 dekat lapangan Gini Balu dulunya. Saya tuh diundanglah imam tarawih, pemandangan di masjid di langgar itu tadi. Saya datang lumayanlah beberapa menit sebelum azan, tidak ada orang. Saya sendiri lama ditunggu, alhamdulillah datang satu orang, tukang azan, untung aja Pak, tukang azan. Azanlah dia, mulai datang 1-2 orang tambahan. Salat sunat kami qabliyah isya belum bertambah lagi. Kemudian kami sholat isya mulai bertambahlah, kurang lebih ada 5 orang di belakang saya. Setelah itu sholat ba'diyah, setelah ba'diyah nggak nambah-nambah. Ternyata ceramah kultum istilahnya, kultum dilambat-lambatilah daripada biasanya. Kalau ada bertambah jemaahnya, alhamdulillah ada bertambah. Akhirnya juga ada bisa ini tunggu-tunggu deh. Langsung aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kan ceramah ada ke jemaah macam begini. Akhirnya sudah selesai, berbalik badanlah menjadi imam. Sunyi di belakang deh.
Jangan-jangan hilang udah berlima. Sekali lihat ke belakang, oh masih ada yang berlima tadi. Sekalinya, ayo Pak Ustaz, kita mulai. Ayo Pak Ustaz, silakan. Ayo, saya bilang. Ayo. Sekalinya jujur yang berlima. Anu Pak Ustaz, kami yang berlima ini tidak ada yang bisa jadi Bilal. Jadi kayak apa? Bisalah Pak Ustaz merangkap jadi Bilal. Ayo, ya, bayangkan. Ya Allah, jadi ulun merangkap mana imam, mana ceramah, mana Bilal. Langsung kayak ke jemaah as-salat jami'ah. Ulun juga Bilalnya, selawatnya ulun juga. Macam-macam aja jemaah tuh. Itu belum ke ujung, baru pertengahan waktu itu saya bersinggah. Saya bilang untung nggak sembahyang Jumat kelakuan macam begini. Kalau sembahyang Jumat kayak apa, saya imam, saya yang ajar, saya khotib, makanya begini kira-kira gitu. Naik dulu saya lah khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi ajar pulang. Ya Allah, kayak apa kira-kira gitu lah. Tapi Ustaznya amplopnya itu bisa banyak. Ada kayak itu juga. Jadi ada macam itu juga panitia tuh. Nah, itu padahal masih pertengahan itu. Ramadan ini kalau kita sadar, masya Allah, dia kalau diibaratkan tanaman, dia tidak seperti tebu. Ramadan ini tidak seperti tebu. Tebu itu makin ke ujung makin hambar. Tebu itu makin ke ujung makin tak berasa. Ya kan? Tapi Ramadan tidak seperti itu. Dia seperti buah kelapa. Buah kelapa itu makin tua makin bersantan, makin tua makin berminyak, makin tua makin berlama. Ya Allah. Coba aja semalam ulun bini menyuruh tukang kelapa, cari lentuha lah. Karena hendak mengambil santannya yang lemaknya itu, ya kan? Nah artinya Ramadan itu makin ke ujung, itu makin banyak keistimewaannya, makin banyak keutamaannya. Apalagi yang ada istilah Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kalau didapat lebih bagus daripada 1000 bulan nilai ibadahnya. 1000 bulan itu berapa? 83 tahunan. Allahu Akbar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ulunnya saja sudah berpuluh-puluh tahun sudah mulai bujang menunggu Lailatul Qadar ini. Sudah pernah ketemuan. Nah, dikiranya Lailatul Qadar itu kayak mengatok pintu terus tok assalamualaikum, aku Lailatul Qadar dinaik. Ada kayak itu dia menunggu Lailatul Qadar bersuara kayak itu, kan bakal ketemu. Yang ketemu itu Lailatul Qadar, jadi itu ya kan. Lailatul Qadar itu orang-orang yang memperbanyak ibadah di malam-malam Ramadan, wabil khusus di malam-malam 10 akhir Ramadan. Siapa orang yang hatinya ingat dengan Allah di malam-malam itu, mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah orang yang dapat Lailatul Qadar. Yang ada kayak membentuk dong, ada kayak ada suara lah. Jangan mencari Lailatul Qadar kayak itu. Makanya Rasulullah SAW banyak disaksikan, terutama istri beliau Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena Rasulullah ini menerima syariat puasa yang lalu wajib kepada umat itu tahun kedua Hijriah. Apabila kalimatnya tahun kedua Hijriah, berarti Nabi sudah memasuki tahun kedua setelah pindah dari Mekah ke Madinah. Itu istilahnya tuh. Tahun kedua Hijriah, tahun kesekian Hijriah. Berarti patokan ulama menghitung Hijriah itu adalah ketika Nabi sudah meninggalkan kota Mekah berhijrah. Nah, tahun kedua Hijriah Nabi sudah di Madinah. Turunlah surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nah,
Itu anak tahu tuh. Ciri-ciri ayat yang turun di kota Madinah, maksudnya itu Nabi sudah di Madinah, bukan waktu di Makkah. Apabila awal ayat itu ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Apabila ada ayat itu bunyi macam begitu, berarti ayat itu turun ketika Nabi ada di Madinah. Kalau di Makkah ayat Makkiyah, ciri-cirinya salah satunya ialah ya ayyuhan nas. Beda banget. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Makkah ya ayyuhan nas. Apa artinya? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu manusia itu umum. Hendak yang berislamkah atau yang belum berislam, pokoknya seruannya itu manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti khusus itu. Hai orang yang beriman. Yang hai itu yang beriman aja, yang kada beriman kada hai di sini. Aslinya itu ayo orang jual bakso dengan sate. Bakso. Nah yang menoleh siapa? Yang jualan baksonya sate Pak. Tapus saja dia. Nah, sama beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kata Allah. Ayo kamu merasa beriman? Terpanggil dengan panggilan ini. Ngapain? Kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Furida, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu wajiblah Quran Nabi Muhammad. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagai diwajibkan umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Nah, lalu disyariatkanlah puasa tadi di tahun kedua Nabi sudah hijrah berada di Madinah. Berarti waktu di Makkah itu belum ada kewajiban puasa, baru kewajiban sholat. Makanya Isra Mi'raj kan Nabi waktu masih di Makkah. Barulah puasa wajib. Lalu Nabi itu Rasulullah, Nabi kita Muhammad mengerjakan puasa berapa tahun semasa hidup beliau? 9 kali. 9 kali, 9 tahun Nabi itu melaksanakan ibadah puasa. Karena Nabi di Madinah, tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun lebih. Hendak masuk ke tahun ke-11. Nabi diwafatkan itu di tahun ke-11 Hijriah. Lalu Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun digenapkan. Berarti 23 tahun Nabi itu menyampaikan wahyu Allah. Quran itu disampaikan Nabi turunnya sebanyak selama 23 tahun. Berarti bujur aja itu. Tahun kedua Nabi menerima perintah dengan umat tentang ibadah puasa. Lalu di tahun 9 tahun Rasulullah dipanggil, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dicontohkan Nabi? Nah, inilah kenapa Aisyah lebih banyak melihat hal-hal yang dilakukan Rasulullah tentang keadaan Nabi di dalam menyikapi Ramadan. Di antaranya hadis yang disampaikan Aisyah. Apa kata Aisyah? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau tuh memperbanyak i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Nah, jadi kelakuan Rasulullah, kalau dikatakan oleh sahabat bahwasanya Nabi itu memperbanyak i'tikaf di 10 akhir Ramadan, itu hadis juga. Walaupun itu bukan perkataan Nabi, tapi perbuatan Nabi yang disaksikan sahabat, lalu kita ikuti, berarti kita sudah melaksanakan sunnah Nabi, kebiasaan Nabi. Seperti kata sahabat, Rasulullah itu kalau dia memakai sendal, maka Nabi akan menginjak sendal yang kiri, lalu memasukkan sendal yang kanan. Nah, kesaksian
oleh sahabat seperti itu pun ternyata perbuatan Nabi itu hadis itu, Pak. Jadi jangan dianggap hadis itu cuma yang dikatakan Nabi, yang dilakukan Nabi lalu disampaikan sahabat. Berarti kan perbuatan Nabi itu, kebiasaan Nabi itu pun hadis. Jadi lalu kita ikuti, berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Nah sama ini masalah iktikaf. Kata Aisyah, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kan, lalulah kita membiasakan itu di akhir-akhir Ramadan, di masjid-masjid. Al-Mustafa adalah 10 akhir ada. Nah, ada yang memang pasang pengumuman di masjid ini akan diadakan iktikaf 10 akhir Ramadan untuk umum, tidak dipungut bayaran. Atau ada lihat di masjid Al-Khair Sutomo bertulisan tidak dipungut bayaran. Yes, kalau aku mau bayar kan, ini pengurus masjid ini masya Allah membimbing, akan disiapkan ustadznya. Malam ini ustadz ini yang bimbingkan, adalah ibadah ini tertibnya. Nanti sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, dan dilanjutkan dengan sahur bersama. Itu ada memang, masya Allah. Karena Rasulullah memang 10 akhir itu seperti itu. Kemudian hatta tawaffahullah, sampai beliau itu diwafatkan oleh Allah. Berarti kebiasaan Nabi selama 9 tahun tadi itu seperti itu. Hatta tawaffahullah, kata Aisyah, sampai beliau itu dipanggil, diwafatkan oleh Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian diikutilah i'tikaf oleh sebagai istri-istri beliau setelah wafatnya beliau. Tapi mungkin i'tikaf istri-istri Nabi itu di rumah, tetapi dibikinkan semacam musola. Nah, karena kan kalau bini-bini ini kan terbatas juga lah yang boleh. Tapi begitulah Nabi di dalam menyambut akhir Ramadan. Bahkan di hadis yang lain, karena Rasulullah SAW tidak dakhala al-ashru, kata Aisyah juga, adalah Nabi Rasulullah SAW itu apabila masuk 10 akhir di Ramadan, dari bulan Ramadan, apa? Syadda mizarahu. Beliau syadda itu menguatkan, mengencangkan. Mizar itu yang kita sarung. Mizar itu semacam ikat sarung. Cuman kalau disebutkan BHSK itu atlas, kalau di Morokah disebutkan sarungnya apa. Cuman mizar itu semacam pengikatnya. Untuk apa? Ada yang mengartikan Nabi itu mengencangkan ikat sarung semacam ikat pinggang macam itu, dalam artian tidak menggauli istri beliau di akhir-akhir Ramadan. Itu kan kalau sarung itu masih dipasang tuh aman dari ibu-ibu. Kalau sarung tuh pada pasang lagi itu Pak, bisa ayunan terus setiap tahun muncul ayunan. Bading pulang. Tapi maksudnya sarung itu masih kencang aja, aman aja. Jadi diartikan para ulama tuh Nabi mengencangkan ikat pinggang itu dia lebih hemat lagi, lebih semangat lagi, lebih kuat. Kayak kita juga ayat bilang hendak pegawian apa sudah diikat gitu, Allah artinya itu hendak pegawian yang hendak melakukan amal pekerjaan yang lebih semangat, lebih kuat lagi. Nah itulah kesaksian Aisyah. Rasulullah itu sudah masuk sebelah akhir mengencangkan ikat pinggang, semacam ikat sarung macam itu. Tapi beribadah. Zaman sekarang ada juga yang mengencangkan ikat pinggang, baju masuk ke dalam, kemulai lagi sudah itu mengencangkan ikat pinggang itu. Maksudnya itu memperbanyak ibadah. Apalagi yang dikerjakan wa ahya lailahu, kata Aisyah, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aifaza ahlahu, membangunkan keluarganya, mantunya, cucu-cucunya, istrinya, itu dibangunkan. Dan orang yang macam begini, masya Allah, apalagi bapak-bapaknya, ternyata Pak, di balik kita membangunkan bini itu ibadah besar. Bahkan dikatakan Rasulullah, rahimallahu rajulan, kata Nabi, Allah merahmati seseorang suami, qama minal laili, dia berdiri di tengah malam, fa shalla, dia bangun tengah malam, dan lagi tadi rahimallahu rajulan
Allah merahmati seorang suami, qama minal laili, yang bangun di tengah malam, fa shalla, maka dia salat. Lakinya tadi, wa ayqadha imra'atahu, lalu dibangunkannya lah bininya. Bukan hanya dia, bininya dibangunkannya. Fa in abad, kata Nabi, maka jika istrinya tadi emoh tuh nggak mau, lalu kata Nabi, nadaha fi wajhiha al-ma, lalu dipercikkannya lah di wajah bininya tadi air. Nah, jadi kalau dia lihat bini kada nak bangun, lalu dia percikkan air, cus, bangun sayang. Wah, itu yang hanya kawin, yang hanya kawin kalau sayang. Kalau yang sudah 40 tahun kawin, bangun nih, ini lagi deh. Nah itu bagus kalau percikan. Itu dirahmati Allah biar. Lalu kayak apa Ustaz, kamu kami bini-bini, bininya dong solehah deh. Bangun bini betul-betul. Oh ada juga hadisnya. Apa kata Nabi? Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri. Nah, ini untuk bini-bini pulang. Nah, diguring. Ya. Apa? Qamat minal laili, dia bangun di tengah malam. Fa shalat, maka dia salat, kata Nabi. Wa ayqazat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Fa in aba, maka jika dia tidak mau, lagi tadi mau jual lagi, ya, nadahat, lalu fi wajhihil ma, lalu dipercikkannya lah air di muka lakinya, ditupian pun air, dapat rahmat Allah Ta'ala juga. Nah Ustaz, insya Allah besok kayaknya adanya dipercikkan lagi segayung. Kenapa kalah iya? Kalau dipercikkan lagi Ustaz gak dapat rahmat, kayak apa kalau segayung kira-kira? Siap-siap aja kelahiran. Apa aja lagi itu simbol-simbol ini. Anu jalur hadis Ustaz Gusti Pang yang menyampaikan ulun pulang salah ya. Dilihat-lihat dua laki ini emosian kah? Adakah? Ya Allah. Timbul kisah anak mengambil ibadah sunnahnya, timbul kelahiran lagi bini. Tapi itulah apabila mengaji itu lagi bini nyaman. Bini dibawa juga ke masjid mendengarkan pengajian, dia paham sudah apabila ada percikan air berarti bini ini anak kita dapat rahmat. Ya, apabila laki pulang memercik, oh berarti ini memang ada hadisnya. Ya betul. Sama ini juga tenang kayak orang menyampaikan lah. Siapa orang yang mencium pasangannya ikhlas, bini mencium laki, laki mencium bini, itu seperti pahalanya mencium Hajar Aswad. Nah, hanya tahu kalau nih. Nah, ayo. Tapi itu tadi. Jadi apabila boleh paham sudah. Umumnya malam kena Hajar Aswad siapa kan lah. Mantap paham dah. Ya betul. Nang bini pulang ya Bapak. Wahai Hajar Aswadku sini. Anak bingung kenapa di rumah abah nih. Habis beli pengajian Hajar Aswad harusnya bisa apa bilang. Nah, anak ada paham. Ya Allah. Jadi apabila itu ternyata ada Hajar Aswad di rumahnya. Ya Allah. Amun Hajar Aswad yang di Makkah itu kan lumayan biayanya. Amun yang murah itu ada 29 juta, 12 hari berangkat. Di mana Ustaz travel ulun ada? Iklan. Sekalian aja ya kalau saya tahu ada niat kan. Murah itu lumayan. 29,3 12 hari bulan Juli kita. Ayo, tapi kan tuh pitisnya banyak. Tuh 29 juta lebih. Ternyata ada Hajar Aswad yang murah meriah di rumah. Bu, jadi apabila lagi dia itu memang orang hitam, itulah Hajar Aswad sesungguhnya. Cium itu terus itu. Itu Hajar Aswad yang sebenarnya sudah itu. Masya Allah. Jadi pahala sebenarnya banyak aja kebaikan nih. Cuman karena kita tuh jarang mengetahuinya, jarang ke majelis taklim, jarang pengajian, lalu banyak tertinggal kita. Ternyata pahala tuh banyak dekat dengan kita. Kebaikan-kebaikan itu banyak disiapkan oleh Allah. Ketidaktahuan kita lah kadang-kadang melewatkan kebaikan itu.
Tadi 10 akhir Ramadan Allah siapkan, Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri. Carilah Lailatul Qadar itu di bilangan yang ganjil, witir dan ganjil. Taharrau lailatul qadri fil witri. Kejarlah, carilah Lailatul Qadar itu di bilangan yang ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Artinya di bilangan ganjil di 10 akhir. Kapan Pak Ustaz? Jawabannya wallahu a'lam. Allah hanya yang Maha tahu. Ganjil yang keberapa? Ulama-ulama banyak merincikan. Di antaranya ini sebagai ilmu buat kita. Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, beliau mengatakan, beliau menghitungnya dari awal Ramadan. Kata Imam Al-Baijuri, Imam Ibrahim Al-Baijuri, apabila puasa awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, kita hari apa kemarin mulai Ramadan? Sabtu. Maka Lailatul Qadar jatuh di malam ke-21. Imam Al-Baijuri. Imam Abdullah bin Alawi Haddad, Imam Haddad mengatakan, apabila malam Jumat di akhir Ramadan jatuh di malam ganjil, maka malam Jumat yang ganjil itulah malam Lailatul Qadar. Kita malam Jumat akan datang nih genap malam ke-28. Yang ganjil yang mana? Jumat tadi. Jadi 21 malam Jumat yang tadi itu malam ke-21 ganjil, malam Jumat pula. Berarti dua ulama ini, Imam Baijuri mengatakan awal Ramadan malam Sabtu, hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam ke-21 yang ganjil. Imam Haddad malam Jumat yang ganjil malam Jumat tadi. Nah, lewat sudah ya. Pati parai ke masjid ini sudah nih. Hampir Lailatul Qadar sudah turun. Jangan dulu. Masih ada harapan yang selanjutnya. Masih ada 3 ulama yang merincikan. Pertama Imam As-Sajili, Imam Qayyubi, dan yang ketiga Imam Al-Ghazali. Beliau ini bertiga sepakat di dalam rincian rumusnya. Melihat dari awal Ramadan juga, apabila awal puasa Ramadan jatuh hari Sabtu, karena kita Sabtu kemarin lagi, maka Lailatul Qadar di malam yang ganjil ke-23 malam tadi. Nah, ya hujur malam tadi kalau muncul ke cerita itu Pak sudah. Berarti lepas. Jangan salah, masih ada harapan. Masih ada harapan. Ya, apa? Ini kan dia sebagai subuh tadi olah. Apakah termasuk ujar Nabi? Ini kan orang menyebut Lailatul Qadar itu orang yang menghidupkan malam-malamnya itu makin tengah malam makin hatta matla'il fajar. Hatta matla'il fajar sampai terbitnya fajar, ujar kita subuh. Masuklah kami Pak Ustaz? Malam tadi kami kada tarawih, kada witir. Nah, ada harapan. Biar duduk. Mana hadis tadi? Kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin. Siapa orang yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seperti orang yang menghidupkan separuh malam. Itu hebatnya salat isya berjamaah tadi. Seperti dia menghidupkan separuh malam sampai jam 12. Ayo orang berzikir, ayo orang mau beribadah. Padahal salat isya aja. Habis itu guring dia. Pahalanya itu seperti orang menghidupkan sampai setengah malam. Baca bukan sampai isya berjamaah aja. Ada tarawih pulang, ada witir. Oh, ada lagi hadisnya selanjutnya. Wa man shalat subha fi jama'atin. Disambung lagi. Siapa yang salat subuh secara berjamaah? Nah, masuk. Faka'annama qamal laila kullahu, seperti dia faka'annama shallal laila kullahu, seperti dia telah sholat sepanjang malam seluruhnya. Berkat dia sholat subuh tadi itu nang kaya biar menghidupkan semalam suntuk sampai subuh. Masya Allah.
Ini hebatnya luar biasa. Berarti termasuk sudah. Karena sekurang-kurangnya orang menghidupkan malam itu termasuk Ramadan itu orang yang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Tapi jangan cuma besok kalau pada ada tarawih pintir lagi sudah tahu sudah rahasianya ya. Jangan juga itu, karena makin banyak kegiatan ibadah taat itu banyak juga hitungannya, ya kan? Nah ini ibadah malam seperti ini yang ingin kita cari di 10 akhir ini. Ayo semangat kita jangan sampai turun, semangat kita jangan sampai kendor. Tidak apa-apa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada malam-malam yang tersisa, karena memang Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kenapa Ustaz tidak ditentukan? Maka dalam kitab Tasawwuful Ibad dijelaskan perkataan Sayyidina Umar, katama innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 rahasia di balik 6 perkara. Rahasia Allah dirahasiakan memang. Apa di antara 6 itu? Kata maut fil umur, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Tidak ada yang tahu nih, ya kan? Siapa yang belum di antara kita, tidak ada yang tahu. Bisa jadi jemaah yang duluan, ustaz yang ceramah di belakang, tapi bisa jadi itu. Ya kan? Tidak ada yang tahu ini. Habis apa? Kata maridho fi ta'atin, Allah menyembunyikan ridhonya dalam sebuah ketaatan. Kita tidak pernah tahu ibadah taat kita yang mana Allah ridhoi. Kata mal-ghadaba fi maksiatin, Allah sembunyikan murkanya di atas maksiat kita. Jangan dianggap enteng dosa halus saja. Siapa tahu dengan halus Allah murka benar. Ya, kita tidak pernah tahu itu disembunyikan Allah. Kata salat dan wusta fi shalawatil khams, Allah sembunyikan salat wusta di dalam salat 5 waktu. Salat wusta itu salat yang istimewa. Dari tahu kapan nama salat wusta itu, ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Salat wusta ada yang mengatakan subuh, tidak ada yang tahu. Pokoknya singkat terus sembahyang aja, pokoknya yang mana Pak. Ya, nah, kemudian Allah sembunyikan apa lagi? Dari 6 tadi. Wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Ini di antara kita yang duduk ini mana wali, kita tahu ini. Ya kan? Oleh sebab itu berbaik sangka lawan orang, jangan memburuk sangka, jangan menjahati orang. Siapa tahu yang kita jahat itu wali. Nah, itu caranya. Jadi baik-baiknya terus kalau orang tahu. Hatta dengan orang yang pindah tapi waras pun, kalau pindah wali, jadi kita kan menghina lagi. Nah yang keenam, kata Lailatul Qadri di Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu di Ramadan. Apa hikmahnya disembunyikan? Ya kan? Supaya etam ini bersungguh-sungguh. Asal ragu 21 aja 23 kan aja. Pokoknya jangan lagi diurusin. Sikat 30 malam itu jangan bakakan duran. Sikat hadir di masjid ini. Artinya adalah kepada hendak turun malam beberapa pun nyangkut aja lawan dia. Itu cara menjebaknya. Sebab apabila Ramadan itu Lailatul Qadar sudah ditentukan malam ke-29, nah maka ibadah orang akan tumpah ruah tertuju di malam itu aja. Malam 29 ke bawahnya kasihan masjid kosong melompok. Nah, aku jadi minta begitu aja, paten itu aja. Malam 29 aja aku sudah aja kosong ya masjid. Nah hikmahnya itu supaya kita ini bersungguh-sungguh mencari mengejar, karena kita tidak tahu malam keberapakah itu. Semangat jangan sampai turun. Ibarat kata membawa nanas memakai tali diikat dicampur mentimun. Tidak apa-apa timnas kalah lawan Australia, tapi semangat ibadah jangan menurun. Nah ayo, insyaallah masih ada kesempatan Allah lain. Mudah-mudahan kita supaya kita lebaran bahagia ya Allah, timnas menang ulang. Ya mudah-mudahan ibadah etam diterima Allah. Mudah-mudahan etam ini ditemukan lagi di Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan
له رزقا واسعا حلالا مباركا طيبا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا نبي سلام عليك يا